kayaknya aku perlu rutinitas yang memenjarakan aku gitu. Kebayang kan? Menurutku writer's block bisa kita terjemahkan macam-macam ya. Ada yang bilang writer's block ini hanya malas aja. Bisa menerima kalau setiap karya saya harus menerima kalau itu tidak sempurna. Kenapa? Karena itu perasaan yang menenangkan. Nah, kok bisa? Karena saya jadi punya kesempatan untuk memperbaikinya di karya selanjutnya. Oke teman-teman Pulinaris Selaras, kali ini saya ajak ngobrol Iit ya panggilannya, tapi Betul. Said Muhammad. Syahid Muhammad. Said Betul. Muhammad. Salah satu temen yang sebagai netizen itu waktu kamu gondrong dulu. Sama-sama dimirip-mirip iya, ini ada ya. yang DM, ada yang komen gitu. Waktu gondrong dulu ini Nadila namanya. Nadila ya kamu ya. Sering bingung antara Nadila atau Nabila, tapi ternyata Nadila dia. Okay. Itu dulu waktu Iit gondrong pakai kacamata juga kan. Persis kayak gini bentukannya. Persis kayak Mas Haji. Karena dia sering live ya, kamu sering betul, live. Sering live. Itu dibuka gitu nggak kamu inget kan gitu. Terus ada beberapa yang sampai komen DM aku juga, kok mirip ya sama Mas Iit gitu. Aku follow, aku ngeliat kan. Oh iya dia nulis buku ya kan. Kamu terus waktu pandemi ya kamu sering IG live ya. Betul. Waktu pandemi. Terus bikin duduk apa? Rehat dulu dan teman duduk waktu pandemi. Buku digital. Akun IG-mu? Akun duduk dulu waktu itu sebelum pandemi. Dulu. Itu menarik banget itu ya. Iya, duduk dulu. Itu aku ya kan? Ingat semangat waktu bikin duduk dulu tuh. Karena waktu pandemi itu memang kita sama-sama kesepian mungkin betul. Ya akan terisolasi dan perlu teman gitu. Kamu itu buku e-book ya waktu itu digital? Buku digital 2. Teman duduk dan rehat dulu waktu itu. Kamu lahir di mana sih? Di Bandung. Kamu 100% darah Bandung banget dari kecil. Bisa bahasa Sunda berarti? Bisa banget. Kang Rana? Bahasa Sunda Kang? Ini Kang Rana ini bisa bahasa Sunda. Coba ngobrol. Apa kabar sih? Kumaha damang. Kamu bisa bahasa Sunda? Iya, bahasa Sunda saya bahasa Sunda lemes. Lemes banget. Lemes itu gimana? Mungkin kalau Jawa halus kali ya. Iya kayak gitu. Karena kan krama halus, kalau bahasa Jawa ada mungkin serupa ya betul. Krama halus gitu ya. Wilujeng Sumping itu lemas. Oke. Jadi kalau misalnya ya di Sunda itu lemas atau halus kali ya berarti serupa. Kamu lahir di Bandung? Di Bandung. Sekolah di Bandung? Sekolah di Bandung. SMA di Bandung? SMA di Bandung. SMP sampai kuliah juga di Bandung. Kuliah di mana kamu? Kuliah waktu itu ada perhotelan. Kamu pariwisata. Anak perhotelan sebetulnya. Makanya gak cocok dengan kegondrongan kemarin itu kan. Kayak mungkin selama kuliah harus rapih jadi dilepaskan gitu. Di Bandung berarti di Stipar. Ada. Stipar. Bukan di ini. Kalau di Bandung kan NH. Betul. Ada Stipar dia kalau tidak salah satu yang cukup tertua juga di Bandung untuk sekolah pariwisata. Kuliah di pariwisata di perhotelan kamu. Kelar alhamdulillah. Istriku perhotelan dia. Oh iya. Perhotelan. Ya, Solo hotelier dia. juga. Iya, hotelier. Jadi cukup tahu lah aku tentang perhotelan. Kamu sempat magang juga waktu? Sempat magang. Saya waktu itu magangnya di Malaysia. Beneran yang masih pakai rompi hitam putih dan dasi kupu-kupu di restoran. Di rolling bagiannya. Kebetulan saya waktu itu nggak di rolling, cuman di restoran aja, di servis. Di servis, bagian servis. Jadi untuk apa namanya, untuk servis dan ngelainin tamu, wah itu saya juga ngalamin itu, seru-seru. Iya kan bertemu dengan orang, ya kan ngasih servis orang itu. Betul. Ada ininya sendiri, skill yang betul nggak mudah itu ya kan? Bahkan justru saya dulu mikir dengan dengan karir saya sekarang sebagai penulisan. Kadang kalau ngeliat ke belakang, apa sih hubungannya antara perhotelan sama nulis nih gitu? Iya kan. Tapi pas saya lihat ke belakang ternyata semuanya tuh punya garis merah, benang merahnya gitu. Justru dari perhotelan saya belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Karena untuk menulis kan kita perlu memahami bahasa Indonesia dengan baik ya menurutku ya. Jadi ketika belajar perhotelan kan ketika kita nge-serve tamu, benar. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat baik. Apa ada yang bisa dibantu lagi? Kalau ada apa-apa boleh hubungi saya aja atau panggil saya di belakang kayak gitu. Jadi kayak ternyata nyambung ya gitu. Kamu masih ini ya, masih ingat juga ya waktu Ingat banget waktu itu dimarah-marahin guys juga pernah. Dikomplain. Cara ngadepin konflik sama guys yang selalu benar kan gitu. Kita perlu tahu gimana cara ngadepinnya. Mungkin aku nambahin kalau
kamu tadi bahasa Indonesia yang baik dan benar, sama mungkin empati. Betul. Ya kan, betul sekali. Ada aspek itunya kan. Iya, gitu betul ya kan? sekali. Ya kan? Iya. Saya belajar banyak juga tentang empati di dunia perhotelan sebetulnya. Menggunakan rasa gitu, karena ketika aku ngelihat tulisanmu, baca tulisanmu, terus baca, ya karena aku anak psikologi ya, jadi kadang kan ada skill untuk membaca. Dibaca nih. Oh, jadi di online itu, ini memang. Ya ada aspek rasanya gitu. Memang ada kan aspek rasa dalam menulis kan gitu ya. Betul, banyak sekali. Saya kayaknya lumayan banyak menumpahkan aspek sisi emosional ke dalam tulisan-tulisan. Ya. Oke. Apa titik balik yang membuat kamu dari tadi perhotelan kelar kan lulus dari Akpar ya? Stipar. Ya. Stipar. Lalu kamu aku nulis aja. Apakah waktu kuliah kamu udah nulis? Belum. Kuliah tuh senang mendengar cerita orang sebetulnya. Saya tuh dari dulu senang banget dengar cerita orang, dengar curhatan teman-temanku atau orang yang baru dikenal ada cerita apa, saya senang banget dengerin. Dan kalau dengerin saya nggak tahu kenapa pasti active listening gitu. Nah, jadi sebetulnya awal mulanya gimana kamu nulis gitu? Karena dulu saya waktu SMP itu suka baca, itu hiburan saya. Karena dulu saya SMP itu introvert banget, nggak punya temen, dan akhirnya hiburan saya kebaca. Dan ada satu emosi yang menurutku dia hanya bisa didapat ketika saya membaca. Dan gara-gara saya membaca, saya jadi ingin dan suka untuk menulis. Nah, hubungan antara suka baca dan suka menulis ternyata bikin saya jadi suka dunia psikologi sebetulnya. Nah, perhotelan ini sebetulnya adalah opsi kedua karena saya nggak masuk ke jurusan psikologi. Gitu. Jadi sebenarnya pengennya psikologi. Lulus SMA kamu daftarnya psikologi. Iya, karena kayak di kepala saya kayak seru kali dengerin cerita orang gitu. Seru. Nah, tapi karena keadaan tertentu jadi saya harus masuk ke jurusan perhotelan. Nah, setelah lulus saya sempat kerja hanya 2 tahun di kantor. Selama saya kerja, saya selalu merasa kayak saya harusnya ada di tempat lain deh, gitu. Kantor itu bukan hotel? Bukan. Dulu kantornya kalau sempat dengar TBI, The British Institute, dia kayak tempat itu di bidang les bidang pendidikan. Iya. Sebagai asisten marketing. Jadi emang dari dulu pasti berhubungan sama ngadepin orang nih gitu. Nah, cuman saya selalu merasa bahwa kayaknya saya harus ada di tempat lain deh. Cuma saya nggak tahu ada di mana. Saya nggak tahu gimana cara kesana. Saya nggak tahu harus ada di mana, nggak tahu. Cuman saya selalu merasa bahwa ini bukan tempat saya gitu. Hanya batu loncatan. Hanya batu loncatan. Jadi akhirnya saya resign tanpa punya persiapan apapun, nggak punya tabungan, nggak punya apa dan lain-lain. Akhirnya berapa? Kurang lebih 2014. Dan di tahun yang sama itu pertama kali saya kena panic attack. Kamu sudah ngalamin. Betul, 2014 itu berarti saya umurnya 24 tahun. Pertama kali kena panic attack 2014 kan belum ada seheboh sekarang ya untuk informasi dan pengetahuan psikologi nggak ada sekarang. Akhirnya saya belajar tentang diri saya sendiri tuh gitu sambil menulis. Untuk menulis saya akhirnya jadi selain karena hobi, saya belajar menulis karena saya pengen cari tahu tentang diri saya gitu. Ini saya kenapa gitu. Ya kan. Nanya ke siapa, curhat ke siapa, kayak jawaban mereka akan selalu serupa. Makanya ibadah, benar. Iya, nggak salah juga. Cuman kayak, kayaknya itu jawaban-jawaban yang memang default dan nggak apa-apa. Dan yang saya perlukan adalah jawaban-jawaban yang lain. Dan karena saya nggak bisa dapetin itu dari orang lain, saya belajar menulis untuk memahami diri saya. Menulis untuk memahami dirimu. Iya. Di awalnya itu berarti. Di awalnya itu. Karena ketika menulis saya mempelajari. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya kayak merasa kok ada satu portal ketika saya menulis, portal itu menuju diri saya gitu. Yang saya harus menerjemahkan itu dengan cara jiwa saya berbahasa gitu. Karena kan jiwa kita punya bahasa sendiri, dan dengan menulis saya merasa mungkin dengan cara itu saya belajar mendengarkan diri saya sendiri gitu. Itu awal mulanya. Mulai dari mana? Blog atau dulu di blog, di Tumblr. Masa-masa Tumblr. Masa Tumblr ya kan. Awal mulai dari Tumblr berarti. Awal mulai dari Tumblr sampai akhirnya ketemu komunitas. Kok masuk komunitas? Iya. 2016 itu saking saya masih mencari diri saya belajar jadi barista kan waktu itu. Kayak cari temen untuk ada coffee shop yang bisa ngajarin saya jadi barista. Nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting saya pengen belajar lah gitu. Di situ ada teman saya yang bawa buku Mas Haji.
Sumpah ini serius. Oh iya? Iya, yang hadir utuh. Sadar penuh hadir utuh. Ya. Siapa nih judulnya? Ear catchy banget kan gitu. Baca-baca. Seru nih gitu. Makanya aku baru tahu cerita ini. Iya, makanya buku Mas Saji itu ada di masa-masa saya sedang berusaha untuk menjadi penulis waktu itu. Dan selaras bertemu ya. Iya, selaras gitu dengan core value saya waktu itu. Jadi akhirnya ya dari situ alhamdulillah ya setelah naik dan turunnya jadilah penulis. Jadi barista itu udah tergabung dalam komunitas menulis. Itu sudah. Terus nulis di Tumblr dan buku pertama betul sama teman Kala betul ya. Dan terus bergulir sampai sekarang ya. Sekarang buku ke-13 kalau buku ke-13 secara teknis sama buku digital ya. Sebelum ke buku terbarumu Unfinished Goodbye ya. Betul. Ya. Sebelum ke situ saya selalu penasaran dengan rutinitas penulis sehari-hari. Rutinitas sehari-hari penulis seperti apa? Karena belum lama ini kan aku punya teman Henry Manambiring. Mas Henry ya. Itu kan akhirnya dia memutuskan. Iya, akhirnya dia memutuskan jadi penulis penuh full time writer, ya kan. Nah, belum pernah aku tanyain sih, tapi aku kepengin ketika pas ketemu dia aku akan nanya gitu. Dan aku sekarang ketemu kamu sebagai full time writer. Sehari-hari sebagai seorang penulis sih gimana itu? Maksudnya apakah kamu misalnya nih ya, kamu udah punya niat, oke, aku mau menulis buku baru ini gitu. Terus kamu bikin plan, ya kan? Setiap hari harus menulis untuk target buku baru itu. Ada rutinitas seperti itu kah yang fix atau kamu lepas gitu aja? Sebetulnya kalau berhubungan dengan rutinitas menjadi penulis kayaknya nggak jauh beda dengan rutinitas sebagai freelancer menurutku. Karena saya kan tidak pernah ngantor sejak 2014. Oh, sejak tadi ya jadi marketing tadi ya. Betul. Saya hampir 10 tahun nggak pernah ngantor kan. Barista kan hanya kayak satu hari paling 5 jam gitu. Dia rutinitas secara aktivitas aja udah gitu. Sisanya tidak punya aktivitas yang terlalu terjadwal dan gitu kaku. Iya. Dan karena sudah melaluinya selama 10 tahun, sebetulnya apa itu rutinitas gitu? Iya gitu. Bahkan menurutku kayaknya aku perlu rutinitas yang memenjarakan aku gitu. Kebayang kan? Yang bisa menjaga aku gitu. Kenapa? Karena membuat rutinitas sendiri itu ternyata juga bisa melelahkan loh. Karena kita harus bikin keputusan setiap hari. Keputusan tambahan. Ketika tidak ada rutinitas. Bangun tidur, hari ini mau ngapain? Mau kerjanya di mana? Mau ketemunya siapa? Apalagi sebagai orang yang tidak ngantor, tidak semua orang-orang di sekitar kita punya pekerjaan yang serupa kayak kita yang bisa dari mana aja dan punya banyak waktu. Dan lebih sedikit ya. Jumlahnya lebih sedikit kan orang-orang yang gak punya rutinitas gitu. Betul. Ya. Makanya kadang soalnya aku juga ngalamin ya. Bahkan aku ada di masa ini, kamu ngalamin ya? Insecure gitu. Melihat teman-teman yang punya rutinitas. Setuju. Kerja kantoran dan sebagainya itu kayak hidupku bener atau enggak ini? Jadi insecure gitu. Serius. Padahal teman-temanku itu kepinginnya hidupnya los lepas seperti aku. Tapi sedangkan di sisi kita ini kan kadang kan kayak kepengen juga ya. Ada rutinitas yang memenjarakan gitu. Kamu ngalamin itu juga? Wah, ngalamin hampir setiap hari selama 5 tahun ke belakang lah. Karena menurutku kayak seru juga ya punya teman bekerja gitu. Iya kan. Kita kan bekerjanya ya kalau aku sendiri khususnya aku bekerja sendirian gitu. Iya. Maksudnya menulis kita nggak bisa curhat ke teman. Iya nih nyebelin banget tokoh yang aku bikin. Nggak bisa gitu. Semuanya ada di kepala sendiri. Di kepala sendiri gitu. Jadi kalau rutinitas lebih kepada aku harus memutuskan bekerja di mana, entah di kafe, coffee shop yang mana. Atau kalau lagi mau ngobrol, lagi butuh misalnya kayak aku butuh orang-orang yang pernah ngalamin toxic relationship nih. Yaudah aku ngobrol sama teman-temanku. Pernah gak sih ngalamin ini? Atau kayak menurutmu toxic itu apa sih? Jadi kayak kebanyakan mungkin kalau aku lebih ke mendengar cerita akhirnya. Riset itu ya? Riset. Jadi hari-hariku tuh isinya ya riset. Kalau gak dari baca buku, ngobrol sama orang-orang yang bisa aku temuin. Ada plan berarti? Oke, hari ini atau setiap hari mesti menulis sekian words ya, kata gitu. Kalau target kayak menulis kayak dilosin proses banget sebetulnya. Dilosin banget. Nah, jadi hari ini bisa menulis berapa banyak ya udah nulis segitu aja. Yang penting kalau aku lebih ke setiap hari ada proses menulis. Ada penambahan menulis pada penambahan itu. Itu untuk belum tentu penambahan ya, bisa juga riset aja ya. Iya, bisa juga riset tetapi tetap menulis. Jadi kayak misalnya hanya sebatas inti-intinya aja. Karena biar tubuhku tetap terjaga punya kedisiplinan menulis. Karena ketika los aku takutnya badanku akan
lupa bagaimana kembali punya aktivitas menulis gitu. Hari ini udah menulis atau? Hari ini udah menulis, saya di jalan di travel aku nulis juga karena perlu nyiapin materi buat tanggal 21. Oh ada. Yang acara 20s in our 20s. Oh ada di Jakarta. Okay. Jadi aku perlu bikin materinya. Karena kalau kita losin gitu, kadang kan ini ya deadline ya. Betul. Kalau ada deadline, kita ngomong industri ya, kan? Buku, penerbit, yang editor biasanya. Betul. Nah sebetulnya bahkan aku udah dibebasin kalau deadline. Jadi terserah aku mau nerbitin cuma setahun sekali juga nggak apa-apa. Tetapi pernah sampai lolos 2 tahun. Makanya kemarin tuh lolos hampir 2 tahun nih. Jadi kayak setelah 2 tahun kamu nggak nerbitin buku, akhirnya yang unfinished goodbye ini. Betul. Oke. Jadi memang aku perlu menjaga diriku juga gitu dengan punya rutinitas itu. Kedisiplinan itu ya. Karena kalau enggak malah justru enggak kejar juga ya. Betul. Deadline-nya itu ya. Writer's block. Oh itu selalu ada pasti. Penulis kan wajar. Iya. Gimana kamu mengalami kah? Seorang Igit mengalami writer's block? Oh sering banget. Sangat sering. How to cope with that? Menurutku writer's block bisa kita terjemahkan macam-macam ya. Ada yang bilang writer's block ini hanya malas aja. Iya kan. Ada orang yang ngomong kayak gitu, gak apa-apa gitu ya, mager aja. Kedua ya mungkin itu bahasa tubuh kita, bahwa tubuh kita diporsir berpikir terus menerus gitu. Burnout. Iya burnout. Akhirnya kayak ketika harus memikirkan jalan, karena kan menulis kita harus membuat sebuah kasus, harus membuat bagaimana kasus itu terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya, siapa yang terlibat. Ini pabrik kejadian semua kan ada di kepala. Apalagi jadi novel ya. Apalagi novel. Tokohnya bisa harusin. Jadi kayak tergantung. Ketika saya writer blocks, saya lebih mendengarkan. Ini saya lagi butuh apa nih ketika writer block? Apakah saya butuhnya istirahat? Apakah saya butuh stimulus untuk mencari ide atau inspirasi? Oke. Gitu. Cari tahu dulu penyebabnya berarti ya. Betul, menurut sebenarnya ini apa gitu ya? Iya. Dan berarti kalau misalnya ini capek berarti perlu istirahat. Betul. Dicukupi kebutuhannya itu ya. Kalau misal selain capek apa tadi? Kurang stimulus ya, kurang bahan, kurang riset. Betul gitu. Ya. Jadi kayak kalau misalnya lagi merasa kurang stimulus, berarti ya udah baca buku, nonton film, atau ketemu teman kayak ngobrolin apa yang bisa mencetus ide gitu. Tapi ketika ngobrol sama teman atau nonton film, tadi kamu nyebut nonton film, itu kamu udah ada niatan untuk aku nonton film ini dalam rangka riset atau tidak harus kalau seperti itu? Tidak harus riset sebetulnya, tapi dalam rangka aku lagi pengen ngerasain emosi apa nih gitu. Karena kadang menurutku ketika lagi kelelahan secara emosional, ada satu beban emosi yang mungkin pengen keluar. Saya tuh sering merasa begitu. Entah lagi pengen sedih tiba-tiba, atau pengen yang manis-manis manja nih, atau apa gitu kan. Atau yang inspiring gitu tentang entah keluarga, entah karir atau apa. Jadi kayak saya akan sesuaikan sama emosi apa nih yang lagi pengen saya rilis. Boleh saya rasakan sepenuhnya. Menarik gitu, karena banyak orang yang tidak peka akan hal itu kan. Karena maksudnya ini apa ya gitu. Karena itu bisa jadi ada letupan emosi atau endapan emosi yang meletup yang sebenarnya kepengen keluar gitu kan. Makanya dengan nonton film atau mungkin dengerin musik ya. Betul. Membantu itu bisa membantu meriliskan emosi yang mungkin selama ini tuh nggak sempat keluar gitu. Karena menulis kan nge-trigger diri kita sebetulnya kan at some point ya. Gimana? Ya maksudnya kayak misalnya kita menulis sebuah kejadian tentang ayah atau tentang ibu misalnya kayak gitu. Lalu ketika kita menulis kan pasti kita memikirkan kejadian, dan memori tentang kejadian yang serupa akan menarik memori lama. Ya mungkin belum rilis, ya kan, belum terselesaikan, kan. Dan itulah proses rilis itu sebenarnya. Betul. Perlu keberanian berarti itu ya, jadi seorang penulis yang jujur seperti itu. Setuju, menurutku ya perlu keberanian untuk merasakan emosinya sepenuhnya. Oke. Termasuk menulis buku baru ini kan unfinished goodbye. Iya, itu perlu keberanian itu banget. Tentang apa itu sebenarnya? Buku jadi sebetulnya setelah 2 tahun berarti ya? Setelah 2 tahun betul. Kamu nggak menulis, nggak nerbitin buku, kamu nerbitin ini tentang apa? Jadi selama 3 tahun ke belakang saya merasa ada sesuatu yang sedang ada emotional turbulence yang lagi saya rasakan. Cuman karena saking banyaknya, jadi kayak saya harus milih ini tentang apa sebetulnya. Karena kalau saya nulis buku, saya pasti mendengar dulu
Gimana jelasin? Pernah gak sih Mas Haji kayak Mas Haji mau bikin sesuatu tapi kayak Mas Haji harus kenal dulu. Oke, kamu karya ini mau menyuarakan apa? Nah, saya itu selalu seperti itu. Setiap saya mau bikin buku, kamu mau aku bersuara tentang apa? Nah, kayak gitu. Nah, Unfinished Goodbye itu perlu waktu sekitar 2 tahun untuk ini banyak, tapi kamu pengen aku bersuara tentang apa nih gitu. Kamu kepingin karya itu menyuarakan sesuatu berarti? Iya, betul. Jadi saya selalu menganggap karya itu hidup sebagai satu entitas. Sayalah penghubungnya. Begitu. Jadi 2 tahun ini saya mempelajari, mengenali diri saya dulu. Oke nih, ternyata banyak instrumen emosinya. Sampai akhirnya tercetuslah ketika bulan April apa Mei waktu itu sahabat saya meninggal. Dan itu men-trigger sesuatu di mana saya waktu itu memang tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Gitu. Dan akhirnya dari situ ternyata selamat tinggal itu tidak hanya tentang atau berhubungan dengan seseorang, tetapi juga dengan urusan-urusan tertentu di masa lalu. Iya. Jadi makanya kita mungkin kadang sudah merasa goodbye dengan goodbye traumaku yang ini, goodbye traumaku yang itu, atau goodbye urusanku yang ini. Tetapi ternyata belum semuanya gitu. Unfinished gitu. Jadi makanya unfinished goodbye bukan hanya tentang goodbye terhadap seseorang, tetapi terhadap urusan-urusan yang memang selama ini kita pikir sudah pulih, tetapi ternyata belum karena kita belum tuntas karena kita lebih suka menikmati perasaan sudah pulih ketimbang benar-benar pulih. Itu bagus banget. Menikmati perasaan sudah pulih daripada benar-benar pulih gitu. Banyak ya. Karena menyenangkan ya perasaan kayak happy dikit sudah sembuh nih gitu ya kan. Seru gitu ya. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu kan apakah betulan sudah pulih atau belum gitu. Feeling better itu totally different dengan heal better. Iya betul, setuju. Iya kan? Karena banyak orang yang hanya just feel better. Iya. Ya, dan lalu diterjemahkan dibaca sebagai aku udah pulih. Iya, padahal itu belum benar-benar pulih bisa jadi. Betul. Karena gampang ketika lagi feel better tuh kita merasa kita bisa menaklukkan dunia, kita bisa menjalani apapun gitu. Itu buku novel? Novel. Bukan apa? Non-fiksi atau kayak self reflection book gitu ya. Kan biasanya kan ada itu buku apa ya, genrenya apa ya, kalau misal terbagi menjadi beberapa self improvement masuknya kayak misal ada juga yang bentuknya gini, banyak bab di dalam buku itu. Tiap babnya cerita tapi beda-beda ceritanya. Iya, betul. Itu istilahnya novel kok itu. Kalau istilahnya apa ya? Cerpen bisa jadi kumpulan cerpen ya, atau ada yang masuk non fiksi, ada yang masuk ke self improvement atau ada yang menyebut itu personal literatur. Iya, itu juga bisa, betul. Bisa juga ya. Karena kalau cerpen dia masuknya ke fiksi. Kalau cerpen masuknya ke fiksi. Kalau ini novel ya. Novel juga fiksi. Fiksi juga. Meskipun mungkin nggak fiksi, maksudnya apa? Betul, ya, betul. Ya, makanya kayaknya hampir 50-70% itu tidak fiksi gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang kamu alamin. Apakah begitu? Oh iya, betul. Ya. Saya alamin. Tapi kamu terjemahkan, kamu tuangkannya dalam bentuk fiksi, biar lebih apa? Biar lebih tidak terasa saya lagi curhat aja. Karena penulis itu curhat membuat sebuah cerita-cerita nyata menjadi non fiksi kan gitu. Menjadi fiksi gitu. Bagaimana orang-orang bisa menikmati cerita-cerita itu dengan cara yang lebih ringan, tidak terkesan bahwa ini mah cerita penulisnya gitu. Tapi saya yakin setiap penulis punya kok sisi-sisi bagaimana mereka ingin menceritakan, itu hal yang wajar. Yeah. Kalau penulis novel dari awal sudah tahu bakalan gimana cerita itu. Kalau kamu gimana? Tipe-tipe penulis novel yang bab pertama ini misalnya, kamu udah tahu bakalan nanti bab berapa bab buku ini? Yang ini tuh 17 bab. Ketika kamu nulis bab pertama, kamu udah tahu bab 17 itu bakalan gimana? Enggak. Jadi yang penting saya megang satu tragedi inti. Tragedi inti, premis atau semacam premis, tetapi minimal di kepalaku setiap kali aku bikin novel adalah ada satu tragedi besar di dalam naskah itu yang akan dialami oleh si tokoh utama. Mau endingnya, mau happy ending, sad ending, itu masih nanti. Karena aku terbuka banget sama kemungkinan. Tergantung nanti waktu di tengah menulis. Betul. Kelihatannya oke kalau dibikin gini nih. Oh, belok sini aja. Betul. Belok sini. Karena kan ketika kita, menurutku dari yang aku alami, ketika aku menulis buku, misalnya menulis buku selama 3-6 bulan.
Oh ini penulisan selama berapa lama ini? Unfinished Goodbye. 6 bulanan. Goodbye. Oh, Unfinished Goodbye ini 6 bulan. 6 bulanan. Nah, ketika selama kita menulis, kita kan juga bertumbuh ya. Keadaan emosional kita dinamis, akan berubah-ubah dong. Ngikutin kan? Seperti apa yang dituangkan. Betul. Ya. Asalnya Unfinished Goodbye mau dibuat sesadis itu. Awalnya. Tetapi kan selama menulis, keadaan emosional saya juga ikut berkembang, ikut berubah. Jadi kayak nggak perlu sesadis itu deh. Kita bikin yang gimana gitu. Karena emosi kita akhirnya berubah kan. Kayak gitu. Jadi kayak saya akan selalu terbuka sama ending. Oke. Tokohnya siapa ini namanya? Namanya Ranu. Dan dia adalah Ranu. Dan dia adalah seorang psikolog. Oh ya? Oh menarik sekali. Iya. Itu dia. Orang-orang kayak Mas Aji ini, kayak Mas Jimmy. Selalu buat saya terinspirasi kayak orang-orang yang selalu bisa ada buat orang lain, selalu tahu bagaimana menerjemahkan sesuatu yang dialami orang lain. Gimana kalau mereka ternyata akhirnya mengalami sesuatu yang ternyata semua pengetahuan yang mereka punya memenjarakan mereka nih. Wah keren ya. Ini ya premisnya di awal apa sih? Penasaran keresahanmu kan di situ kan. Apakah orang-orang yang kelihatannya bisa memberi saran orang lain gitu. Ketika dia mengalami sendiri remuk enggak gitu kan? Iya gitu. Karena mereka pasti punya caranya sendiri, punya beban emosional sendiri gitu. Dan mereka ceritanya sama siapa ya gitu. Maksudnya kayak mereka selalu pakai Mas Aji juga kan kayak orang mengenal Mas Aji sebagai orang yang bisa ada buat orang lain lah, seperti itu kan sederhananya. Pencitraan sih itu. At some point kita semua manusia biasa gitu. Itu yang mungkin aku pengen sampaikan juga gitu lewat si Ranu ini. Lewat Ranu gitu, bahwa ketika ini adalah seorang psikolog yang serba bisa dan tahu loh caranya ngadepin grief orang lain, cara ngadepin masalah-masalah orang lain, tahu cara ngasih pendekatan tertentu, ngasih solusi. Tapi ketika itu terjadi, gimana jika ketika dia mengalami sendiri? Kembali ke Unfinished Goodbye tadi. Ya benar, ini pikiranku masih sangat penasaran terhadap jadi karena premisnya itu bagus sekali kan. Si Ranu itu ya sebagai sekarang. Mereka Unfinished Goodbye tadi. Ini kan relate dengan Unfinished Business kan. Setuju. Sebagai personal ya. Iya sebagai personal gitu. Kamu sebagai personal bukan sebagai penulis si Ranu. Sebagai personal. Pelajaran apa yang kamu pernah mengalami sebelum ngomongin pelajaran? Kamu pernah mengalami Unfinished Business? Oh sering. Banyak karena karena akhirnya selama perjalanan saya belajar bahwa ternyata banyak loh yang memang harus diselesaikan gitu. Mungkin ada kejadian-kejadian atau mungkin relasi yang tidak terjadi closure gitu kan. Betul. Saya pun juga gitu dan barangkali kan teman-teman juga relate gitu. Betul. Bahkan menurutku nggak tahu ini hanya personal aja maksudnya. Setiap orang itu kan dihantui masa lalu ya itu. Betul. Itu hal yang sangat wajar gitu. Setuju. Pasti ada gregetannya, ada rasa yang momen itu tuh belum selesai tuh harusnya diginiin gitu. Jadi di momen sekarang apalagi kalau malam itu kan dihantui masa lalu. Iya. Ya aku jadi pengen nanya sama Mas Aji nih, boleh gak sih nanya? Oh boleh. Ini memang obrolan tongkrongan aja sebenarnya gitu. Karena misalnya gini, anggap saja kayak Mas Aji memahami, sudah belajar banyak hal dan lain-lain. Terus ternyata masih ada masa lalu yang pernah gak sih Mas Aji merasa ini kan masalah ini harusnya saya alami di umur 20 tahunan gitu. Kenapa di umur sekarang saya masih ngalamin ini sih? Pernah gak sih ngalamin gitu? Maksudnya ketika dengerin orang? Atau ketika Mas Aji punya satu hantu masa lalu nih. Yang menurut Mas Aji itu kayak harusnya saya punya urusan begini di umur 20 tahunan gitu. Saya gak pantas punya urusan ini di umur 30 tahunan ke atas misalnya gitu. Pernah gak sih? Pernah kan? Pernah. Ya salah satunya kan itu kayak misal kedewasaan emosi ya, kematangan emosi bahwa umurku ini kan udah 40-an itu umurku kan bisa dikatakan orang kan udah ya jalannya udah di situ gitu. Tapi ada kalanya itu kayak kok nggak kayak temanku ya gitu. Teman-temanku tuh apa namanya hidupnya teratur udah misal pagi gitu mereka udah meeting bahkan gitu. Aku masih duduk di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan, karena memang kan tracknya berbeda gitu. Betul, tapi masih ada rasa seperti itu dan ada kalanya aku mikir ini sebenarnya perasaan ini kan dialami oleh fase usiaku waktu dulu mencari jati diri kan. Betul gitu pernah sih. Iya. Kamu juga ngalamin itu ya di Unfinished Goodbye sebetulnya juga salah satu yang nge-trigger saya untuk nulis buku itu ada hal-hal kayak gitu, kayak kok saya masih ngalamin hal-hal yang harus saya urus yang seharusnya
diurus di umur 20 tahunan gitu. Kok di umur 30 tahunan ini saya masih harus ngadepin itu. Jangan-jangan masih ada yang belum jangan-jangan saya belum sedewasa itu gitu. Kasarnya kayak gitu. Dimana kan citra kita untuk orang-orang di umur 30 tahun ke atas kan matang, tertakar, sudah seharusnya gak punya lah urusan-urusan anak remaja gitu. Kasarnya begitu. Di situ saya belajar bahwa ternyata beberapa urusan mereka tidak kenal umur loh. Benar. Urusan unfinished business tuh tidak memilih takdir yang ini kamu umur 20 tahunan berarti masalah kamu harusnya ini. Kamu 30 tahunan berarti masalahmu harusnya ini. Enggak gitu. Situ saya belajar nerimanya. Barangkali usia aja sih kayak misalnya di usia ada teman-teman yang di usia 20 gitu. Ternyata aku Mas Haji lebih dewasa karena udah 20 tahun di atas mereka gitu. Tapi setiap kita ini di depan kenyataan hidup ini selalu nggak dewasa deh kita. Kita banyak kok nggak dewasa amatnya gitu. Kayak teman-temanku yang jauh lebih tua dari aku pun di depan hidup pun mungkin juga masih merasa kok nggak sedewasa itu ya gitu. Iya. Dan masih pernah ngerasa lega nggak sih ketika karena aku sering ngerasa ini. Jadi ketika berhadapan dengan hidup di umur yang menurutku atau menurut society harusnya udah dewasa. Ternyata aku belum dewasa amat ya gitu. Tapi lega gitu karena saya mau nerima bahwa saya masih mau belajar berarti nih gitu. Gitu. So what is your biggest lesson, pelajaran terbesar terkait dengan unfinished business atau unfinished goodbye ini dari berbagai pengalamanmu dan setelah kamu menuliskan ini jadi buku novel unfinished goodbye, apa satu hal? Satu hal yang saya pelajari adalah yang paling besar ya. Aku lupa deh ini dimasukin ke buku apa enggak. Nah, tapi ini enggak spoiler kan? Enggak. Hal yang sangat wajar ketika masa kecil kita banyak tidak mendapatkan hak kita. Yang mana sangat wajar ketika dewasa kita banyak mencari hak-hak kita itu gitu. Jadi kayak hak-hak yang tidak kita dapatkan waktu kecil, betul, akan dicari semasa dewasa. Dan itu hal yang sangat normal karena kita belum pernah atau belum sempat mendapatkannya gitu. Dan dari situlah karena mungkin waktu masa kecil banyak hilangnya, masa dewasa banyak yang harus dicarinya. Gitu. Jadi akhirnya itu saya mau menerima hal itu bahwa ternyata di masa-masa dewasa saya masih mencari yang hilang itu gitu. Dan saya juga perlu mau belajar lagi apakah ini yang hilang itu betul penting buat saya atau hanya sekedar perasaan hilang gitu, perasaan hanya ada kosong gitu. Itu juga kan saya belajar juga gitu untuk mana yang perlu saya cari dari kehilangan di masa kecil. Karena kamu ngalamin gak kayak misal ini kan mencari yang hilang gitu. Misal yang kita rasa hilang adalah suatu momen atau suatu emosi A gitu. Dan ketika kita cari dan kita sudah dapatkan, itu pun kadang juga masih kita rasa hilang juga. Betul. Itu beberapa kali ada kok. Kalau tadi kan pelajaran terbesar ya, biggest lesson. Kalau dalam proses penulisan itu, apa tantangan terbesar dalam menulis unfinished goodbye ini? Karena mungkin sudah 2 tahun gak menulis ya. Nah, dan saya merasa ini mulai lagi ini kan PR, itu agak PR gitu. Dan apalagi dengan punya title sudah membuat katakanlah 12 buku kan sebelumnya 12 buku gitu. Saya merasa harus ada perkembangan, harus merasa lebih bagus dari buku sebelumnya dan lain-lain. Tapi saya mengingat ke beberapa tahun sebelumnya di mana setiap saya bikin buku, saya punya satu perasaan ini, dan ketika nulis Unfinished Goodbye saya nge-recall perasaan itu sebagai apa namanya? Itu adalah core value saya yang harus saya jaga setiap kali saya menulis buku. The biggest challenge ketika nulis Unfinished Goodbye, perasaan di mana saya mau menerima buku ini sebagai karya yang tidak sempurna. Kalau setelah terbit masih ada yang kayaknya ini perlu bisa dibenerin sebelah sini deh, kayaknya ini diperbagus. Kadang kan kita punya perfeksionis di situ ya. Salah satu sampai sekarang ini aku udah cukup lama nggak nulis buku itu. Kayak ada rasa nanti kan udah selesai, jangan-jangan ada sisi, ada bagian-bagian yang ini kurang keren ini ya gitu. Betul, setuju. Nah, kamu juga ngalamin ya? Ngalamin. Masih itu udah 12 buku, 13 buku dengan Unfinished Goodbye ini ya? Betul, di Unfinished Goodbye lumayan besar ngalaminnya. Lumayan besar. Karena ya itu tadi, karena mungkin udah 2 tahun tidak menulis, karena dulu kan kalau aku nulis tuh setahun bisa
2 atau 3. Jadi ke maintenance perasaan bahwa bisa menerima kalau setiap karya saya harus menerima kalau itu tidak sempurna. Kenapa? Karena itu perasaan yang menenangkan. Nah, kok bisa? Karena saya jadi punya kesempatan untuk memperbaikinya di karya selanjutnya. Saya jadi punya alasan untuk terus-terusan membuat buku. Untuk terus menyempurnakannya yang mungkin tidak akan ada titik sempurnanya. Tetapi ruang untuk kesalahan membuat saya punya kesempatan membuat karya yang lebih baik. Itu yang saya jaga dari setiap karya-karya saya gitu. Ya, itu insight yang bagus ya, itu ya. Itu lega karena saya jadi apa ya? Saya jadi terbuka terhadap kesalahan, terbuka terhadap ketidaksempurnaan. Iya. Embrace the imperfection itu memang wah ya itu PR juga ya. Iya itu PR. Ya. 13 buku. Masih ingat gak buku pertama dan sebagainya? Iya. Apa aja? Pertama Kala, Amor Fati, Egosentris, Paradigma, Sada itu dari apa artinya Sada itu? Aku tuh lupa. Sada itu kalau nggak salah kok moksa sih. Sada tuh kayak state of melepas loh. State of let go gitu. Oke. Sada 25 jam. Kamu nggak sendiri. Ketujuh itu kamu tidak sendiri. Duduk dulu itu 8 ya. Duduk waktu pandemi itu. Iya kalau nggak salah duduk dulu ya waktu pandemi. Atau sebelum 2020. Manusia dan Badainya itu bagus banget itu judulnya gila. Aku bagus banget ini Manusia dan Badainya. Lalu Kau Sedang Terbentuk. Itu tahun 2023. Itu e-book atau itu buku digital? Buku digital. E-book kan berarti maksudnya? Buku fisik. Oh buku fisik ya. 10. Terus yang buku digital kan yang 2020 teman rehat. Sama teman duduk. Rehat dulu dan teman duduk buku digital. Nah ini yang Unfinished Goodbye. Ini udah ada di toko buku. OTW toko buku. Jadi akhir bulan ini udah bisa ada di Gramet. Kemarin habis pre-order soalnya. Iya. Oke. Dari 13 buku itu ada ini nggak? Ada kan tentu di awal dulu ketika kamu nulis buku. Ada keraguan bahwa apakah ini jalanku? Apakah ini memang benar mantap aku sebagai penulis? Tapi di buku keberapa yang kamu aku memang penulis ya gitu. Sebetulnya mimpi jadi penulis sudah dari lama kali ya gitu. Jadi kayak sejak punya kesempatan, sejak punya kesempatan akhirnya akan saya pol-polin nih gitu jadi penulis. Cuman baru di buku ketiga saya akhirnya bisa menemukan siapa saya sebagai penulis. Karakter. Iya. Dan di buku ketiga itu adalah buku pertama saya menceritakan tentang isu kesehatan mental. Di buku ketiga yang Egosentris. Oke. Karena waktu itu kayak dulu yang bikin saya ragu sebetulnya kayak apakah saya akan selalu punya ide untuk menulis? Ya kan? Itu kayak itu lumayan meresahkan waktu itu kayak emang saya bakal selalu punya ide ya gitu. Tapi akhirnya di buku ketiga kalau gitu saya yang jadi penulis yang bagaimana nih gitu untuk bisa selalu punya alasan untuk menulis gitu. Ya di buku 3 berarti. Buku 3 Egosentris. Karena sebesar apapun minat kita terhadap satu bidang dalam hal ini adalah menulis. Ketika karya pertama itu pasti masih ada keraguan kan. Betul. Meskipun udah terbit gitu, udah launch gitu kayak emang bener aku di bidang ini gitu. Dan kamu lanjut lagi ke buku kedua, buku ketiga gitu. Betul. Ya, aku ada anggapan seperti ini, nggak tahu pendapatmu gimana. Karena aku ngeliat kan konsistensimu meskipun ini ada break 2 tahun tapi ini kan konsistensi 13 buku ini kan sangat luar biasa gitu menurutku. Kualitas itu kan seringkali dibenturin sama kuantitas. Betul. Ya kan? Kadang orang berpikir udahlah mending jumlahnya dikit aja, yang penting kualitasnya yang digenjot. Yang penting kualitasnya bagus. Betul. Tapi di satu sisi ada anggapan gini, nggak bisa kamu itu dapat kualitas yang bagus kalau kuantitasmu nggak banyak. Betul. Benar seperti itu kan? Gimana? Pendapatmu gimana? Apakah kamu juga mengalami atau merasakan bahwa dengan semakin banyaknya buku yang kamu tulis, terasa juga kan kualitasnya tentu? Betul. Justru semakin banyak semakin aku bisa menakar kualitasku. Karena aku jadi punya setiap satu buku akan ada hasilnya.
Dan dari hasilnya kita bisa belajar, kurangnya di sini, kurang di sini. Lalu kita aplikasikan lagi di buku selanjutnya. Terus begitu gitu. Jadi buat aku akhirnya quantity adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas. Ya, tetap di situ kan. Nggak bisa terus sebagai, mungkin buat teman-teman yang mungkin sebagai penulis memulai karyanya kayak, yang penting kan nulisnya bukunya dikit aja gitu, irit nulis gitu. Yang biar penting idenya nggak boros ya. Yang penting kualitas aja gitu. Betul. Belum tentu bisa seperti itu. Betul, ya. Apalagi kalau nulis blog atau nulis di sosial media, justru itu kita gunakan untuk menambah kuantitas kita kan, maksudnya betul. Jam terbang lah, untuk jam terbang untuk membuat kita juga cukup terlatih untuk membuat karya-karya baru. Oke. Egosentris, buku ketiga. Itu kamu tadi bilang itu adalah awal mula kamu menulis tentang mental health. Iya. Ada kejadian apa? Awal mulanya gimana kamu terus terpapar tentang mental health ini? Jadi mungkin karena base-nya saya berangkat sebagai survivor ya. Iya, ternyata kan? 2014 ya, kamu panic attack ya di situ. Betul. Dan dari sana kan selama bertahun-tahun saya punya gangguan kecemasan. Oke. Hampir setiap hari saya nggak bisa tidur. Susah banget tidur karena saya takut. Itu kena masih panic attack. Masih kerja kantoran. Iya. Di tahun dimana saya memutuskan untuk resign. Iya. mulai bingung ya. Iya. Ngapain nih? Ngapain sih? Nambah aja kecemasan. Gitu. Terus? Nah dari sana akhirnya karena saya ternyata tertarik dengan bagaimana saya mempelajari manusia gitu. Karena mempelajari manusia sama dengan mempelajari diri saya sendiri gitu. Dan mempelajari diri saya sendiri sama dengan yang mempelajari semesta dan Tuhan lah gitu. Akhirnya dan karena saya selama dari 2014 saya selalu mencari di mana nih saya bisa dapetin akses isu kesehatan mental ini, karena nggak ada kan dulu gitu. Iya, masih kurang banget kurang banget gitu. Dan 2018 buku ketiga itu juga masih sangat jarang, dan dari sana makanya saya mencetuskan untuk saya pengen membuat orang-orang di luar sana merasa nggak sendirian. Karena dulu kan saya merasa sendirian ya dengan panic attack kayak ini saya doang yang kena panic attack, kok orang lain hidupnya kayak biasa aja dan normal-normal aja ya gitu. Kok saya merasa sendirian dengan semua ini gitu. Jadi akhirnya di situ saya pengen deh jadi penulis yang dikenal sebagai penulis yang membicarakan isu kesehatan mental agar para remaja ini punya akses untuk informasi tentang kesehatan mental gitu. Itu berarti awal mulanya di situ. Betul. Ya, buku ketiga itu ya. Betul. Gimana kamu, aku masih belum terlalu tahu gimana kamu menuangkan isu kesehatan mental itu dalam buku-bukumu dimulai dengan egosentris itu ya? Apakah karakternya mengalami masalah mental? Ya, kebanyakan karakter-karakternya mengalami masalah mental. Dimana sebetulnya masalah mental ini adalah masalah-masalah yang ada di keseharian kita sehari-hari. Oh, oke. Gitu. Jadi waktu itu aku pengennya membuat orang aware tentang kesehatan mental, bahwa orang yang punya masalah dengan kesehatan mental tidak harus mengalami tragedi yang dahsyat loh untuk mengalami kondisi itu ya. Karena gitu. Selama ini kan orang kiranya mesti pengalaman yang ini banget baru gitu. Kayak harus kehilangan apa, harus ngadepin apa, enggak loh. Bahwa setiap orang yang setiap hari datang ke kantor pagi-pagi kelihatannya biasa-biasa aja, dia harus menghidupi keluarganya, juga berhak loh punya tekanan mental. Setiap orang berhak loh untuk punya masalah mental. Oke. Balik ke tadi. Menulis ini tadi ngobrol tentang lebih ke teknis penulis. Kamu terpapar kesehatan mental dari 2014 ya kan. Bicara tentang stigma kesehatan mental. Apa menurutmu stigma kesehatan mental, stigma yang cukup berat atau besar yang kamu mungkin dengar dari pembaca-pembaca bukumu? Kayaknya di keadaan saat ini stigma tentang isu kesehatan mental sudah mulai berkembang justru ya. Kalau dulu kan tentang kesehatan mental seolah-olah itu saya kayak entah sekedar gila aja udah gitu. Orang sakit mental berarti gila itu stigma terbesar waktu itu. Tapi sekarang stigma isu kesehatan mental ini jadi berkembang, bukan di sana, tetapi lebih ke lu punya sakit mental hanya untuk dapat perhatian aja. Kayaknya stigmanya sekarang segalanya apa-apa dikit kesehatan mental, apa-apa dikit kesehatan mental. Pura-pura
seolah-olah mereka berpura-pura untuk punya kelainan di mental mereka. Untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan identitas. Betul. Gitu ya. Sebetulnya menurutku, at some point, hal yang wajar ketika orang punya tekanan emosional, mereka memerlukan perhatian tertentu. Iya. Gitu. Itu cara mereka mendapatkan perhatian yang berharap mereka punya satu suffering yang dilihat loh, gue lagi menderita loh. Kasarnya seperti itu. Ini tidak membenarkan orang yang berpura-pura tidak. Tetapi kalau mau dijelaskan bahwa hal yang sangat normal, orang sakit butuh perhatian. Sederhananya kayak gitu. Iya. Tetapi kalau ngomongin pura-pura punya penyakit mental, stigma itu, menurutku jauh lebih banyak orang-orang yang berpura-pura baik-baik saja ketimbang yang berpura-pura sakit. Secara kuantitas ya, secara kuantitas. Kayak setiap hari orang-orang yang punya tekanan harus tetap berusaha berpura-pura terlihat baik-baik saja. Karena justru jadi takut untuk terlihat punya masalah itu, karena akhirnya mereka mundur kena baju kena, ya kan? Memperlihatkan bahwa dia tidak baik-baik saja, takut dibilang apa-apa, punya isu kesehatan mental, terlihat baik-baik saja juga semakin menekan dirinya kan gitu. Jadi apakah pembacamu juga menceritakan kamu terkait dengan kondisi mereka? Oh iya, DM saya juga banyak. Oh iya kan? Apalagi kamu melakukan pendekatannya lewat cerita, lewat novel, dan itu lebih ringan, lebih mudah dibaca orang gitu kan. Oh juga banyak. Banyak. Saya bacain itu semuanya pasti. Oh wow. Jadi banyak cerita, dan kembali lagi memang kamu kembali ke awal tadi ya. Memang kamu jadi orang yang dengerin cerita. Iya. Kayak akhirnya badan kita yang terbiasa mendengar akan selalu tahu. Iya, memang itu. Iya kan? Peranmu ya. Peran yang memang dari dulunya seperti itu. Betul. Iya. Berarti itu stigmanya ya. Sekarang salah satu yang stigma. Yang saya tangkap aja itu satu. Dan ada satu lagi sebetulnya menurutku. Apa itu? Di arus informasi yang kencang ini tentang isu kesehatan mental kan kita udah bisa tahu semua hal sekarang. Benar. Ini red flag, ini toxic, ini abuse. Dan self love udah di mana-mana lah sekarang menurutku. Tetapi ada satu hal yang menurutku cukup menarik perhatianku. Apa itu? Di mana ternyata mengetahui sebuah pengetahuan tidak berbanding lurus dengan memiliki kematangan beremosi. Menurutku. Mendapatkan pengetahuan, tahu tentang sesuatu, belum tentu sejalan dengan kematangan emosi. Apa contoh kejadiannya? Kita tahu bahwa ngediemin orang ketika lagi marah adalah bagian dari abuse. Silent treatment. Betul kan? Secara intelektual, secara pengetahuan kita tahu. Masalahnya adalah apa yang diketahui oleh kepala kita berbeda dengan apa yang diketahui oleh tubuh kita. Mungkin kalau misalnya Mas Aji di dunia psikologi dan pernah baca buku itu nggak Mas, The Body Keep the Score? Iya, kan? Tahu. Bahwa beberapa pengalaman atau trauma kan tersimpan di otak, di tubuh, di badan ya. Betul. Dan tubuh kan fungsinya reaktif. Dia akan merespon kejadian. Ini kita tahu kita nggak boleh ngediemin orang ketika lagi marah, kasar kayak gitu. Tahu ya. Tapi tubuh kita punya sensasi sendiri gitu. Belum tentu. Betul. Sejalan dengan apa yang kita tahu. Betul gitu. Jadi kadang kita lupa, menurutku kadang kita lupa untuk bagaimana menciptakan memori baru di tubuh agar tubuh punya kepintaran yang sesuai dengan yang dimiliki oleh kepala kita. Gitu. Ya, kalau dikaitkan dengan menulis tadi justru mungkin sebagai penulis kamu tahu setiap hari mesti menulis. Betul. Tapi belum tentu secara badan menulis. Betul. Untuk itu kamu mengajak badanmu untuk menulis. Setuju. Supaya terekam ada memori ini di badan di badan. Betul. Kayak membuat memori baru, dan pikiran dan kecerdasan pikiran dan emosional bisa selaras juga gitu. Karena kan dia pikiran tidak bekerja sendirian menurutku gitu. Dari yang aku alami. Dia bekerja sama dengan tubuh kan. Badan juga, tubuh perlu dilatih juga, perlu diajak gitu. Betul. Itu tadi stigma yang kamu alami atau kamu dengar, kamu baca cerita dari teman-teman yang DM dan sebagainya. Jadi sebagai seorang penulis, kamu itu kan dari awal perjalanan hidupmu dan sekarang udah menulis 13 buku, yang terbaru adalah Unfinished Goodbye. Betul. Sekarang ini apa
what next? Apakah ada goals atau kamu kepingin sudah ada bayangan habis unfinished goodbye kamu bikin apa unfinished hello? Mungkin beyond goodbye, after goodbye, ya kan? Kayak seri-seri apa tuh namanya Before Sunrise, after sunrise, unfinished hello mungkin. Iya, unfinished hello kayak oke. Atau mungkin kayak beyond hello. Hello nih belum beres nih, kita kayak mau kemana nih abis hello ya? Abis hello ya kan. Kadang ada banyak hal yang setelah bertemu terus menyesali pertemuannya. Iya. Kenapa kok baru bertemu sekarang ya kan? Kayak kemana aja kamu selama ini? Iya. Terus lagu sialannya Juicy Lucy. Gimana Gus? Selanjutnya apa? Ada langkah? Untuk selanjutnya mungkin akan bikin buku baru pasti. Tahun ini juga? Nggak mungkin lah. Ini udah ada beberapa hari lagi nih. 2 minggu lagi. Tahun depan. Mungkin beberapa bulan lagi aku akan bikin buku baru. Dan setiap bikin buku baru aku selalu ngasih tantangan baru ke diriku. Bahwa setiap cara menulis buku baru tidak boleh sama dengan buku sebelumnya. Jadi kayak aku selalu pengen mencari cara menulis yang baru untuk nge-challenge gitu. Kayak yang tadi sempat aku sebutkan, kayak seru nih bikin cerita-cerita yang lebih ringan, yang nggak novel lagi dulu. Mungkin seperti itu ya nanti. Kita selingi sama yang bukan novel, karena dari dulu begitu. Novel, non-fiksi, novel lagi gitu. Oke, ini novel. Berarti selanjutnya mungkin bukan novel. Tahun depan ya, bukan rehat 2 tahun lagi. Nah, semoga enggak. Karena nanti kasihan badanku jadi kehilangan memori untuk nulis soalnya. Iya. Pertanyaan terakhir ini. Oke. Apa pesan atau kalimat yang sebenarnya sering kamu tuliskan dalam buku-bukumu karena itu merupakan pesan yang sebenarnya deep down ingin kamu terus suarakan. Apa itu? Di buku-bukuku kamu selalu menulis apa gitu tanpa sadar, mungkin ada hal yang berulang kali kamu ulangi terus sebenarnya, meskipun tadi kamu men-challenge dirimu untuk selalu beda ya. Mungkin ada benang merahnya. Ini saya jadi ingat waktu 2 tahun lalu ketika saya lagi drop tuh waktu itu, yang bikin saya nangis adalah buku saya sendiri di beberapa tahun yang lalu. Jadi kadang saya selalu merasa ini jangan-jangan saya di masa lalu atau saya sekarang sedang menulis untuk saya di kemudian hari. Karena di kemudian hari akan mengalami hal tertentu. Pesan dari masa lalu gitu ya? Iya betul gitu. Jadi makanya yang selalu saya sampaikan di buku saya kayaknya adalah tentang bagaimana kita mau menerima dan kita mau bekerja keras. Oke. Gitu loh. Jadi kayak mau menerima dan mau bekerja keras. Karena gak apa-apa loh untuk bekerja keras tentang hal-hal yang belum beres. Iya. Karena dari buku pertama sampai buku ke-11 ini isinya selalu serupa bahwa gak apa-apa loh untuk nerima yang menurut kamu seharusnya udah gak perlu kamu terima atau gak perlu kamu beresin. Karena setiap orang punya timeline-nya sendiri. Mungkin dia buat beberapa orang datangnya di umur 15 tahun. Buat beberapa orang umurnya di 20 tahun. Mungkin buat kita bisa tiba-tiba datangnya di umur 30 tahun atau 40 tahun gitu. Jadi kayaknya that's okay untuk punya masalah tertentu tanpa perlu melihat bahwa kita seharusnya sudah tidak lagi punya masalah itu. Itu bagian dari penerimaan. Iya betul, menurutku acceptance itu harus adil. Gimana maksudnya adilnya? Adilnya ya itu tadi, tidak memenjarakan seolah itu hanya masalah di umur 20 tahun. Bahwa orang di umur 40 tahun juga gak apa-apa loh punya masalah itu yang dialami anak umur 20 tahun gitu. Sedangkan kerja keras tadi yang sering kali kamu sampaikan di buku-bukumu, agar ketika kita nerima kita mau mengerjakan itu. Karena ketika kita nggak nerima kan kita pasti nggak mau kerja keras ya mas. Iya nggak sih? Nggak mau, capek banget. Tapi kalau kita nerima menurutku ya udah nggak apa-apa karena memang itu waktunya baru datang sekarang. Iya, dan perlu ada kebesaran hati untuk doing that work. Iya betul. Apalagi kecerdasan emosional itu memerlukan kerja keras menurutku. Iya, keseriusan juga loh ya, Pak. Iya. Kan? Jadi memang teman-teman ada juga yang masih beranggapan bahwa kecerdasan emosional atau kesehatan mental itu agak nggak ada effortnya gitu. Padahal justru isinya kerja keras menurutku kecerdasan emosional. Contoh misalnya meditasi lah. Meditasi itu kan harus disiplin. Saya aja babak belur mas meditasi kan. Harus disiplin ya. Kayak menulis kan. Kayak menulis harus ada kedisiplinan kan. Betul. Jadi perlu ada effort gitu. Betul gitu. Jadi kayak menurutku justru kecerdasan emosional itu tidak didapatkan dengan apa yang kita ketahui.
Oke, tapi apa yang mau kita lakukan dan melepas apa saja yang sudah kita ketahui gitu. Iya. Kadang kan ketika misalnya kita punya konflik gitu, kadang ada masanya kita ngerasa kita harus nurunin standar banget nih untuk ngadepin konflik ini. Kasarnya seperti itu. Iya. Tetapi kan dengan kecerdasan emosional kita mau belajar bahwa enggak loh, kita sedang tidak menurunkan standar kita. Kita mau menyetarakan dengan orang yang punya konflik dengan kita. Karena apa, tujuannya bukan siapa yang akan menang, tapi bagaimana kita bersama bisa menang menghadapi masalah ini. Dalam. Benar, gitu, karena relasi ya, interaksi dengan orang itu bukan persoalan siapa yang menang gitu, tapi setuju. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Iya, karena biar setiap kita punya konflik dengan orang bukan kita against each other gitu. Iya. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Syahid Muhammad ya. Terima kasih. Dan di segmen terakhir ini, meskipun kamu penulis ya, tapi ini di segmen terakhir Pulih dan Selaras itu teman ngobrolku, aku minta untuk baca surat. Oke. Suratnya dari anonim. Oke. Strangers. Oke. Yang nulis siapa? Itu adalah teman-teman ngobrol di Pulih dan Selaras sebelumnya. Oh, I see. Oke. Ya, tapi mereka menulisnya anonim, ya kan. Nah, silakan dikasihkan suratnya. Nadila ya. Nanti aku juga minta tolong kamu nulis ya. Iya, nulis ya. Oh my God. Kalau bisa nulisnya ini novel juga itu. Oke. Aku kasih bukuku aja berarti. Silakan. Ya, aku bacain secara lisan langsung. Iya, secara lisan. Ya ampun, deg-degan lagi. Semoga selaras ya, karena beberapa episode kadang luput juga, meleset juga. Ketika gagal sesuatu nyari sirna. Ketika segala sesuatu nyari sirna dalam hidup kita, pertahankanlah tawa. Pertahankanlah humor. Tidak ada yang lebih indah selain meninggalkan tawa di dunia. Jangan lupa tertawa hari ini. Aku setuju banget sih ini, Mas. Cocok, semoga selaras ya. Iya, betul. Semoga karena selaras ya. Tertawa adalah hal yang penting gitu untuk menghadapi penderitaan menurutku. Iya. Saya juga setuju. Ini semoga juga teman-teman yang nonton episode ini juga selaras dengan. Amin. Pasti. Apa yang kamu bacakan tadi, dan tentu saja selaras dengan obrolan kita tadi ya. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Amin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.